saya Rida Anggun Wulansari dari kelas Ekonomi A dengan NPM 212004066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daya dukung tanah, air, hutan dikaitkan dengan masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu daya dukung tanah. Daya dukung tanah yaitu kemampuan tanah untuk menahan tekanan atau beban pada tanah tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Daya dukung tanah dikaitkan dengan masalah kependudukan dan lingkungan hidup yaitu pada bidang konstruksi. Tanah dasar adalah lapisan tanah yang paling bawah yang berfungsi sebagai peletakan lapisan perkerasan dan mendukung pekerjaan jalan di atasnya. Terdapat permasalahan yang sering terjadi pada tanah dasar, sehingga mengganggu jalannya pembangunan konstruksi, antara lain yaitu perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan. Biasanya, tanah yang sering mengalami masalah pembangunan yaitu tanah lempung yang ekspanasif. Untuk mendapatkan daya dukung tanah yang baik, harus dilakukan upaya untuk menstabilkan sifat-sifat alami tanah dengan cara mencampurkan kapur atau campuran kapur pada tanah, sehingga kegiatan konstruksi dapat bekerja lebih baik tanpa ada masalah mengenai daya dukung tanah yang kurang baik. Yang kedua yaitu daya dukung air. Daya dukung sumber daya air kaitannya dengan masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Contohnya yaitu kelangkaan sumber daya air yang mulai mengering. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya air ini, perlu dilakukan penampungan air permukaan seperti embung, kolong, dan sebagainya untuk didistribusikan pada musim kering atau kemarau, dan juga harus berhemat dan pandai-pandai untuk mengelola air agar tidak kekurangan air. Yang ketiga yaitu daya dukung hutan. Daya dukung hutan adalah kemampuan hutan untuk mendukung sumber daya alam dan untuk mendukung kebutuhan hidup manusia. Keterkaitan hutan dengan penduduk dan lingkungan hidup, yaitu semakin bertambahnya kepadatan jumlah penduduk, dikhawatirkan dapat mengurangi daya dukung lahan. Penurunan daya dukung lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya jumlah penduduk, luas lahan perhutanan yang semakin berkurang. Upaya untuk menjaga daya dukung kawasan hutan diperlukan urbanisasi yang merata agar tidak terjadi kepadatan penduduk yang terus defisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nurmawati. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konservasi sumber daya alam. Pengertian konservasi sumber daya alam ditinjau dari bahasa. Konservasi berasal dari kata conservation yang artinya menjaga agar bermanfaat, tidak punah atau lenyap. Sedangkan sumber daya alam sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati, serta seluruh gejala keunikan alam. Semua ini merupakan unsur keseluruhan segejala keunikan alam. Semua ini merupakan unsur-unsur pembentukan lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terdapat 3 hal yang ada dalam konservasi, yaitu yang pertama, perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya. Dari sedikit uraian tersebut, maka konservasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya. Yang kedua, pengertian konservasi sumber daya alam dapat mengandung 3 aspek, yaitu yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis flora maupun fauna beserta ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari bagi terjaminnya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, contoh konservasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat dan di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan,
satwa, dan ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Dan yang kedua, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga, cagar alam adalah hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alam yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Ahkam. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber daya alam poin 3 sampai selesai. Jenis-jenis sumber daya alam. Menurut kemungkinan pemulihannya, kita mengenal dua macam sumber daya alam, yaitu 1. Renewable, sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat dipakai kembali setelah diadakan beberapa proses, contoh air, pohon, hewan, dan lain-lain. 2. Renewable, yaitu sumber daya alam yang tidak diperbarui atau dipulihkan. Apabila dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diperbarui, contoh minyak bumi, batu bara, emas, dan lain-lain. Poin bagian 4. Upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam. Agar usaha pembangunan konservasi sumber daya alam di lingkungan hidup di Indonesia dapat mencapai harapan yang telah ditetapkan secara garis besar, perlu ditempuh upaya sebagai berikut. 1. Intensifikasi pengolahan kawasan konservasi. 2. Peningkatan dan perluasan kawasan konservasi sehingga mewakili tipe-tipe ekosistem yang ada. 3. Rekrutmen dan peningkatan keterampilan personel melalui pendidikan dan latihan. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. 5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain di dalam dan di luar. 6. Menyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 7. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap kawasan konservasi dengan pemberian pal-pal batas peradaban flora dan fauna. 8. Memasyarakatkan konservasi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Asrori. Sini saya akan menerangkan tentang cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan. Artinya, jika seseorang memiliki kemampuan tertentu ataupun skill tertentu, kita bisa melatih orang tersebut agar supaya orang tersebut itu bisa menggunakan dengan baik dan benar, dan bisa juga orang tersebut itu menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri atas skill yang ia kuasai. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap masyarakat, karena jika seseorang yang tidak memiliki pendidikan sama sekali, orang tersebut itu bisa dikatakan tidak mengerti apa-apa, dan bisa dikatakan lagi orang tersebut itu merugi. Karena jika seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, orang tersebut itu bisa dikatakan orang tersebut itu akan mengerti skillnya itu dibuat untuk apa, dipakai untuk apa, dan dibawa kemana yang bisa menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap masyarakat, karena jika seseorang yang mengikuti rekrutmen tersebut dalam sebuah perusahaan yang mengadakannya, orang tersebut itu akan bisa meningkatkan taraf perekonomiannya jikalau orang tersebut diterima dalam sebuah perusahaan yang mengadakannya. Jika orang tersebut tidak diterima dalam sebuah perusahaan tersebut, ya otomatis orang tersebut itu tidak bisa meningkatkan taraf perekonomiannya. Yang keempat adalah pembinaan. Saran selanjutnya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah pembinaan.
Cara melakukan pembinaan pada seseorang dapat dengan mengatur dan membina mereka melalui program penilaian dan perencanaan. Pembinaan pada seseorang selain bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pembinaan tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui aturan yang ada di dalam pekerjaannya. Yang kelima adalah penghargaan. Penghargaan adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap para pekerja, karena jika seseorang yang menerima penghargaan dari sebuah perusahaan, orang tersebut itu akan meningkat semangatnya dalam hal pekerjaannya. Ya, sekian dari saya dalam menerangkan cara meningkatkan sumber daya manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Karisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mengurangi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dan contoh membuat kerajinan berbahan ramah lingkungan. Upaya mengatasi masalah kependudukan. Untuk mengurangi masalah kependudukan terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. 1. Mengurangi pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk memberlakukan program keluarga berencana atau KB. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan. 3. Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. 4. Melakukan program transmigrasi. 5. Melaksanakan program perdikan gizi, salah satunya cara posyandu. 6. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu cara adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. 7. Menyediakan air bersih. 8. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 9. Menambah jumlah tenaga pendidikan di semua jenjang pendidikan. 10. Melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 11. Memberikan beasiswa. 12. Menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan serta perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. 13. Menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. 14. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 15. Meningkatkan pengelolaan dan pengelolaan sumber daya alam. 16. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi. 17. Mengoptimalkan peran BUMN dalam kegiatan perekonomian.